Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah lama kita nggak bertemu ya. Miss berharap anak-anak selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang alat komunikasi. Ingat? Nah, coba masih ingat nggak alat-alat komunikasi apa saja yang anak-anak tahu? Ya, ada telepon, ada handphone, ada televisi, ada radio, ada apa lagi anak-anak? Koran, majalah, parabola, internet, satelit. Anak-anak, minggu ini kita masih belajar tentang alat komunikasi. Tapi subtemanya minggu ini ada tentang manfaat alat komunikasi dan subtemanya adalah radio. Siapa yang masih punya radio di rumah atau sering mendengarkan radio di rumah ada? Nah, anak-anak, radio sangat bermanfaat sekali ya buat kita, apalagi dulu sebelum di televisi itu banyak acara, banyak channelnya ya seperti sekarang ini. Radio dulu sangat berguna untuk mendengarkan informasi-informasi atau berita yang tidak bisa kita dapat langsung ya. Nah, zaman dulu radio itu sangat bermanfaat untuk memberikan informasi yang terkini, sehingga kita bisa mengetahui kabar-kabar atau berita-berita yang terbaru. Pada zaman dulu tidak semua orang mempunyai televisi ya, jadi radio itu sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi guna alat komunikasi itu adalah kita bisa berhubungan dengan orang lain walaupun jaraknya berjauhan. Misalnya anak-anak bisa telepon neneknya yang jauh atau omahnya atau opahnya yang jauh di luar pulau, atau bisa mengirimkan kabar lewat WA. Sekarang ada WA ya, ada handphone, kita bisa tahu kabar mereka, kita bisa bertanya dan langsung mendengar ya. Nah, anak-anak, alat komunikasi itu ternyata sangat bermanfaat sekali ya. Walaupun kita sering dijauhan dengan orang lain, tapi kita masih bisa menghubungi mereka. Nah, radio itu bagian-bagiannya itu ada antena, ada speaker, dan ada tuning atau channel ya. Tuning atau channel itu untuk mengubah-ubah gelombang radio sehingga kita bisa memilih channel yang kita inginkan. Nah, anak-anak, tugas hari ini adalah pertama adalah anak-anak nanti membaca renungan bersama orang tua. Kemudian yang kedua itu jika kita meminjam barang kita harus meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga, anak-anak bisa menolong diri sendiri dengan makan, minum, ke toilet. Anak-anak belajar sendiri ya. Tentunya kalau ke toilet anak-anak harus hati-hati. Kadang-kadang di toilet itu suka licin. Anak-anak harus berhati-hati tidak berlari-lari di kamar mandi. Yang keempat, anak-anak coba belajar menjepit benda dengan jepitan ya, atau dengan sumpit. Bisa dengan jepitan jemuran atau dengan sumpit. Anak-anak nanti memindahkan barang ya. Kalau nggak punya sumpit, nggak punya jepitan jemuran, anak-anak boleh pakai jari ya, 3 jari, jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Anak-anak belajar memindahkan barang yang kecil-kecil dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya kalau Miss pakai sumpit, saya memindahkan keripik dari kantongnya ke mangkok ya, atau bebas anak-anak bisa memilih benda apa saja untuk dijepit. Kemudian tugas yang berikutnya adalah yang kelima, mengurutkan pola. Anak-anak minggu lalu sudah belajar tentang mengurutkan pola ya. Dan tugas yang keenam itu adalah mewarnai gambar perahu dengan krayon, ada di buku gambar ya. Kemudian yang ketujuh, nanti anak-anak bermain hopscotch. Apa itu hopscotch? Nanti anak-anak bisa menjelaskan. Yang untuk mengurutkan pola, anak-anak udah membuat contohnya yang ini. Anak-anak nanti teruskan. Anak-anak nanti minta tolong mama atau kakak untuk menggambarkan, atau anak-anak sudah bisa sendiri ya menggambar bentuk lingkaran, kotak,
segitiga. Anak-anak sudah bisa sendiri ya, tidak usah memakai cetakan. Anak-anak harus belajar membuat sendiri karena Miss Vincent tahu anak-anak sudah bisa ya, tidak perlu pakai cetakan supaya anak-anak belajar membentuk ya. Nah, coba anak-anak yang pertama ini Miss contohnya ya. Yang pertama itu ada bentuk apa ini? Lingkaran. Yang ke satu ini Miss kasih angka supaya anak-anak tahu, tapi anak-anak tidak perlu menulis di kertasnya anak-anak nanti ya. Miss kasih baris nomor barisan ya. Yang pertama itu yang baris itu adalah lingkaran, kemudian yang kedua kotak. Nah, ini adalah urutan barisannya. Jadi kalau barisan yang ke satu itu lingkaran, barisan yang kedua itu kotak, berarti barisan yang ke satu itu lingkaran lagi, terus barisan yang kedua adalah kotak lagi ya. Anak-anak sudah bisa ya, berarti di sini sudah lingkaran nomor satu, berarti yang kedua berikutnya adalah kotak ya. Nah, kemudian ini nomor dua. Sekarang balik lagi kembali ke nomor satu, berarti bentuknya apa? Lingkaran. Nanti anak-anak warnanya sama ya. Nah, kemudian berikutnya lagi urutannya apa? Kotak lagi. Anak-anak ini di sini hanya ada dua barisan, jadi anak-anak bisa selang-seling mudah yang ini ya. Berikutnya adalah yang berbaris adalah bentuk lingkaran lagi ya. Dah, Miss Vincent rasa cukup. Kemudian yang kedua, Miss Vincent masih akan memberikan contoh. Nanti anak-anak kerjakan yang nomor 3, 4, 5, dan 6 di rumah ya. Nah, yang kedua ini sama anak-anak, ini ada barisan bentuk ya, bentuk geometri, ada lingkaran, ada segitiga nomor satu, kedua segitiga lagi, yang ketiga lingkaran, yang keempat lingkaran, dan yang kelima kotak. Nah, coba yang ke satu barisannya apa dulu? Betul, yang ke satu adalah segitiga ya. Anak-anak ikutin ini seperti anak-anak berbaris sesuai dengan aksen ya, ingat ya. Yang kedua segitiga lagi Miss, betul. Yang kedua adalah segitiga lagi. Yang ketiga lingkaran ya, diurutkan terus. Yang keempat lingkaran lagi Miss. Nah, yang kelima kotak. Nah, nanti anak-anak kasih warna ya sesuai contoh ya. Nah, Miss Vincent percaya anak-anak bisa mengerjakan nomor-nomor berikutnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tugas yang ketujuh tadi adalah bermain hopscotch. Nanti anak-anak bisa membuat di lantai atau di halaman. Kalau halamannya cukup luas, anak-anak bisa membuat kotak di lantai atau pakai kotak yang sudah ada di ubinnya, itu ada berbentuk kotak. Nah, bentuknya seperti ini, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kotak yang ke-1, kedua, ketiga, ke-6 itu anak-anak melompat dengan satu kaki ya, sedangkan kotak yang 4, 5, 7, 8 melompat dengan dua kaki. Jadi mengerti ya, satu kaki, kemudian dua kaki, 1, 2, balik lagi, kembali lagi seperti tadi sesuai dengan arahan Miss. Mengerti? Oke. Ya, Miss rasa cukup untuk pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan senang hati, dengan semangat ya, dan tetap sehat. Baik anak-anak, Miss rasa sudah cukup perjumpaan kita hari ini. Semoga besok kita bisa belajar kembali. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.